Menampilkan pesan layar, kita lanjutkan yang tadi. Menampilkan pesan layar, nominal gaji per jam, menunggu user memasukkan data per jam, bekerja, dan setelah ditekan enter, maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori. Selanjutnya, komputer melakukan perkalian antara jumlah jam dan dengan gaji per jam dan menampilkan hasil perhitungan gaji pegawai yang harus dibawa pulang. Nah, ini contoh kecil ketika seseorang ingin mengambil gaji, ya, atau mau menghitung pembayaran gaji. Nah, ini contohnya, ya. Silahkan dipahamin, silahkan dilihatin, dibaca, diulang-ulang, kemudian apa maksud dari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar yang udah tersedia di bawah ini. Oke? Nah, algoritma tersebut dikodekan menjadi bahasa mesin. Ya. Contoh lain menghitung balok. Nah, di sini misal input V, 1, T. Output sama dengan V. Nah, proses V sama dengan, proses P sama dengan V dikali 1 dikali T. Kenapa? Ya. Nah, kalau kita yang koma itu biasanya udah bahasa Indonesia kita koma, tapi kalau bahasa komputer kan dikali. Makanya prosesnya dikali ditulisnya di sini. Nah, algoritmanya secara struktur bahasa baca nilai V, 1 dan T. Hitung volume. Oke. Dapat pula ditulis dalam tabel struktur bahasa dan flowchart. Algoritma masukkan panjang. Nah, kemudian prosedurnya input panjang, masukkan lebar. Prosedurnya input lebar, masukkan tinggi. Prosedurnya input tinggi. Algoritma nilai volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Prosedurnya volume sama dengan panjang dikali, ini singkat, X lebar dikali tinggi. Tampil volume, print volume. Oke. Di sini ada flowchart-nya. Nah, yang dikatakan flowchart seperti ini. Oke. Kita mulai pasti. Nah, kemudian read lebar atau baca lebar, panjang, tinggi, lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Nah, kemudian volume panjang dikali lebar dikali tinggi. Hasilnya berapa? Kalau udah print volume tersebut. Selesai. Oke? Udah paham? Kalau belum, silahkan di mana yang kurang pahamnya, silahkan jangan lupa komentar di bawah. Oke, tinggal sebutkan, Pak, slide berapa, kemudian yang ditanyakannya apa. Oke? Alur pembuatan program. Di sini ada analis, desain, kemudian eksperimen, kemudian ada implement. Analis, ya, alur pembuatan program. Alur pembuatan program. Analisis ini maksudnya ketika kita membuat program, analisis kebutuhan dunia industri, di dunia masyarakat, di dunia sekarang, apa yang dibutuhkan dan apa yang kurang. Ya, kita analis dulu. Oke, kita pilih-pilih program ini sudah ada yang buat. Program ini sudah tidak tidak viral kalau bahasa kita itu. Udah tidak ini lagi, orang-orang udah pada bisa, orang nggak aneh lagi. Ya, gunakanlah, buatlah pemrograman yang sederhana, tapi orang belum tahu, tapi manfaatnya banyak. Itu kata kuncinya. Kemudian mendesain. Nah, kalian setelah menganalisa ini, kemudian desain tampilan atau tata letak atau layout. Ya, contohnya kalian ambil contoh website yang udah ada sekarang.
Kan kadang-kadang ada desainnya yang profil kita di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ya. Kemudian nama produk, nama website kita ada teksnya yang berjalan, ya. Kemudian di situ ada font atau tulisannya yang berwarna-warni, ya. Itu dikatakan desain. Ya, menunya apa aja? Contohnya menu, home, kemudian beranda, kemudian visi dan misi, kemudian dan yang lainnya. Itu contohnya desainnya seperti itu. Kalian tulis dulu, kalian mau buat apa, desainnya seperti apa, mau landscape kah, mau portrait kah, ya. Kemudian berapa menu kah, nah itu harus dibuatkan. Nah, setelah kalian udah menganalisa, mendesain, sekarang mengeksperimen, langsung, ya, langsung jalankan. Nah, kalian coba ini. Terus kalian buat percobaan. Nah, kalau ada error, biarkan. Terus saja, terus. Kata kuncinya, ketika kalian ingin menguasai dunia IT, ya, kalian harus kuat lutut kalian, otak kalian, ya. Jangan sampai ada error satu, nyerah. Ada error ini, nyerah. Jangan sampai. Kalau bisa ketika error terus coba lagi, error lagi sampai meledak laptop kalian, ya, baru insya Allah sananya bisa dan tidaknya mengikuti, ya. Nah, ketika sudah itu semua, wah, udah ketemu nih errornya sudah, kemudian ininya udah jalan, aplikasinya sudah jalan, tinggal kalian mengimplementasikan atau menerapkan. Silahkan kalian pasarkan, silahkan kalian pasang kepada orang atau perusahaan atau instansi yang membutuhkan program yang kalian buat. Oke, itu yang udah ada di sini. Ada juga bahasa kalau di kuliahan itu PADI. PADI apa? Planning, kemudian analis, kemudian desain, implementasi. Ya, itu sama persis seperti ini. Ya. Planning, PADI ya. Saya ulang lagi, PADI, planning, P-nya, A-nya analis, kemudian D-nya desain, I-nya implementasi. Planning, rencanakan, analis ya tadi, kemudian desain ya tadi, kemudian implementasi ya diterapkan. Oke ya, tolong diingat. Contoh permasalahan, buatlah sebuah program yang akan menampilkan berapa kali sebuah nama tampil pada sebuah daftar. Misalkan masalahnya menampilkan jumlah kemunculan sebuah nama pada daftar. Input terhadap masalah daftar nama yang akan dicari. Kemudian output dari program jumlah kemunculan nama yang akan dicari. Cara menyelesaikan masalah melalui bahasa manusia dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, menentukan nama atau list. Maksudnya, ya, ketika kita membuat program, ya, kemudian kita ingin menggunakan yang namanya bahasa manusia, bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia itu sendiri. Kemudian, menentukan nama yang akan dicari atau get key name dan ditentukan sebagai kata kunci. Nah, ketika kalian sudah menemukan nama, nah, kalian buat kata kunci. Kemudian bandingkan kata kunci terhadap setiap nama pada daftar yang telah ditentukan. Biasanya, ketika ingin bahasa manusia itu dimengerti oleh manusia sendiri, ya, kebanyakan nggak menggunakan nama, melainkan menggunakan list, kemudian ada menggunakan nick, kemudian ada menggunakan nomor atau ID. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan nama, susah kalau membuat suatu kata kunci. Contohnya, nama, mohon maaf ada nama yang sama, Ahmad, ya, itu kita buat kata kunci. Nah, ketika memasukkan data itunya lagi,